Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan mengenai contoh filter batas pada tiap pixel. Nah, di sini kita lanjutkan kalau dia seandainya ya, yang P ini nilainya 2, ini nilainya 2 bukan 9 ya, maka kita cek, oh ternyata dia ngambil nilai minimum. Nah, nilainya tadi 4, maka di sini yang awalnya 2 dia menjadi 4 ya. Jadi di sini mengambil apakah dia itu P-nya itu besar atau kecil. Kalau P-nya besar, maka dia mengambil yang nilai maksimum. Kalau P-nya ini kecil, maka dia mengambil yang nilai minimum. Nah, di sini program untuk filter batas ya. Yang pertama kita ambil gambarnya IMRIT, kita baca, kemudian kita tentukan ukurannya, tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa ya. Kemudian setelah itu kita buat gridnya ya. Berarti kalau kita buat grid atau kotak-kotaknya, maka ada baris, ada kolom. Yang pertama ini ada baris, ada kolom, berarti kita menggunakan perulangan. Yang pertama adalah for baris, ini perulangan untuk baris ya, dimulai dari 2, dimulai dari baris kedua, titik 2 ini tinggi, titik 2 ini sampai tinggi min 1. Kenapa kok min 1? Karena dia dimulai dari 2. Kemudian for kolom, berarti yang kedua adalah membuat kotak untuk kolom atau grid untuk kolom. Ini sama dengan baris ya. Mulai dari 2, kolom kedua hingga 2 lebar min 1. Nah, setelah itu kita tentukan nilai minimumnya ya, min ya, tadi rumusnya min. Kemudian kita masukkan 8 pixel tadi ya, ada 8 pixel, kita masukkan satu-satu. Nah, di sini nanti di sini itu sesuai dengan rumus dari ya T1 sampai T8. Ini kita ambil yang nilai minimumnya. Kemudian setelah itu kita juga ambil nilai maksimumnya. Ini ya max, berarti kita ambil nilai yang maksimum. Nah, setelah itu kita tentukan apakah P itu lebih kecil daripada minimum. Kalau ternyata dia lebih kecil daripada minimum, maka dia ngambil yang nilai minimum. Kalau ternyata nilai P-nya yang tengah-tengahnya itu ya, pixel yang di tengah-tengah itu lebih besar daripada maksimum, maka dia ngambil yang maksimum. Ini ya, di sini n sebanyak 4 kali ya, karena for kemudian itu dengan n, for kedua itu dengan n, for ke satu for baris itu dengan n. Nah, kemudian di sini ada if ya, if jangan lupa ditutup dengan n. Ini ada n-nya ada 4. Kemudian ditampilkan ya, menggunakan imshow. Nah, kalau kita buka, ternyata di sini gambarnya, hasil programnya. Nah, di sini kalau kita lihat gambar mobil ini, nah ini ada bercak-bercak putih di sekitar mobil. Nah, kita menggunakan filter batas sehingga bercak-bercak putih tersebut bisa kita perkecil. Nah, di sini ada contoh lagi gambar boneka ya, boneka ini ada banyak bintik putihnya. Nah, kemudian kita buat filter batasnya, tetapi hasilnya semakin banyak ya, bukan berkurang tapi semakin banyak. Nah, di sini kalau kita gunakan mobil, maka ini cocok. Kalau jedanya ya, range-nya ini lebar, range-nya ini lebar, titik-titiknya, maka ini cocok kita gunakan filter batas. Tapi kalau titik-titiknya ini terlalu banyak ya, menyempit, maka dia tidak cocok untuk digunakan di filter batas. Kemudian yang kedua adalah filter rata-rata. Filter rata-rata ini ditemukan oleh Costa dan Cesar tahun 2001 ya, dia menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumus rata-rata, berarti ada 8 pixel, kita tambahkan kemudian dibagi dengan 8 pixel, itu rata-rata. Nah, ya contohnya
ini ada 9 pixel. Ini ada 9 pixel, maka ini dihitung satu-satu mulai dari 65, 50, 55 sampai 62. Dihitung semuanya, kemudian dibagi dengan 9. Karena apa? Karena jumlah pixel ada 9. Maka di sini ketemu 61,77 sekian. Jadi 68 ini nantinya itu diubah menjadi 62. Ini pembulatan ya, 61,7 ini dibulatkan jadi 62. Maka ini 68, berhubung kita dikenai operasi filter rata-rata, maka 68 ini berubah menjadi 62. Nah, ya contoh dari program filter rata-rata. Nah, di sini kita langsung aja fokus ke for-nya ya, for baris kemudian for kolom untuk membuat jumlah baris sama jumlah kolom. Nah, di sini kita lihat ya, mulai dari T1 sampai T9 itu dijumlahkan ya, jumlahkan T1, T2, T3, T4 sampai T9 dijumlahkan, kemudian ditaruh variabel jum. Nah, jum ini adalah isi dari penjumlahan. Nah, setelah itu dari penjumlahan kita bagi 9, ini rata-ratanya 1/9 dikali jumlahnya. Nah, kemudian dikonversi ke 8 bit. Baru setelah itu ditaruh di fungsi G baris koma kolom ini untuk apa? Fungsi untuk apa? Gambarnya memberi apa? Menaruh atau menempatkan nilai ke pixelnya. Setelah itu proses selesai, ditambahkan menggunakan perintah show. Kalau kita lihat, kalau kita cek menggunakan filter rata-rata, ternyata gambar yang mobil itu kalau kita gunakan filter rata-rata ya masih kelihatan walaupun agak rabu, agak pudar warnanya, warna bercak-bercaknya. Tetapi kalau kita terapkan di boneka, maka dia tetap tidak berubah, namun hasilnya tambah ngeblur gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita terapkan menggunakan filter rata-rata, maka ini tidak cocok baik itu gambar mobil sama gambar boneka. Kemudian untuk tugasnya yaitu yang pertama buat program dan hasil program menggunakan operasi filter batas. Kemudian yang kedua buat program dan hasil program untuk menggunakan operasi filter rata-rata. Nah, jadi ada 2 tugas, yang pertama menggunakan filter batas, yang kedua adalah menggunakan filter rata-rata. Catatannya, nama variabel adalah nama depan mahasiswa dan gambar yang digunakan adalah gambar mahasiswa bersangkutan. Nah, demikian video tutorial singkat dari paparan pada pertemuan yang kelima ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.